Belum? Ya, mulai sudah. Oke. Sudah. Sudah, Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Nah, sekarang kita akan mengangkat tema tentang kecanduan internet. Ya, tentang kecanduan internet, indikasinya, pemicu dan penanganannya. Gitu. Kenapa ini saya pengen mengangkat ini gitu? Karena saat ini itu kita itu merasa aman kalau di rumah, ya kan? Jadi ketika kita melakukan sesuatu di luar itu akan membuat kita itu merasa aduh jangan-jangan nanti virus jangan. Berarti kita tidak lepas dari internet. Nah, ketika kita tidak punya tidak punya pemahaman tentang internet, maka bisa jadi kita pun juga akan tergantung gitu. Jadi semua hal kita lihat di internet, di media sosial, dimanapun juga kayak gitu ya, itu nggak lepas dari internet itu sendiri. Sebentar, ini saya kok saya baru pertama Ibu pakai Google Meet sebentar. Nah, oke. Sudah ya? Kelihatan ya, Bu ya? Sudah. Sudah ya, sebentar. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide yang kedua sebenarnya. Apa sih kecanduan internet itu gitu? Apakah ketika kita akan sehari-hari itu kita internetan terus itu kita sebut sebagai ketergantungan kepada internet gitu. Nah, kecanduan internet ini sebenarnya masuk ke dalam gangguan perilaku ya. Jadi ada beberapa indikasi. Yang pertama, dia akan merasa senang saat online. Ya, dan kemudian tidak senang saat offline. Ada dua hal yang kontras. Jadi ketika dia online dia itu seneng banget gitu, dan ketika offline dia itu kayak melentur gitu ya, lemes, nggak bergairah gitu. Jadi seakan-akan itu kayak kehilangan sesuatu yang sangat penting buatnya ketika dia itu offline. Gitu. Nah, ketika teman-teman sudah merasakan suatu perasaan yang kontras sekali ya, senang kalau online, tidak senang saat offline, itu bisa menjadi kayak kita mikir, kok sekarang kayak gini ya, kok kayaknya online itu benar-benar membuat aku tuh merasa senang banget gitu. Kenapa kok beda banget gitu, suasana itu kenapa kok beda banget kayak gitu. Itu menjadi satu perhatian juga. Terus yang kedua, perhatiannya itu hanya tertuju pada internet. Jadi ketika Anda itu misalnya nih, disuruh sama ibunya, tolong dong belikan gula di warung gitu, nggak denger. Gitu. Tolong mandi, nggak denger. Jadi ketika ibunya sudah melakukan berbagai macam aktivitas gitu ya, tetap aja betul aja di internet. Lagi di depan HP aja atau di depan laptop gitu. Kayaknya ketika dia mau melihat yang lain itu kayak ada rasa aduh jangan-jangan aku nanti kalah nih sama gamenya atau jangan-jangan aku akan ketinggalan informasi di medsos kayak gitu. Jadi fokusnya itu hanya pada internet sampai tugas sekolah nggak dikerjakan gitu ya, sampai PR semua itu dia abai gitu karena tertuju hanya pada internet yang menyenangkan. Penggunaannya itu semakin lama itu semakin meningkat. Jadi misalnya dulu 1 jam gitu, naik jadi 2 jam, 3 jam terus menerus. Seperti tidak tidak berkesudahan gitu loh. Jadi ketika 3 jam tambah lagi gitu. Tanpa kita bisa mengontrolnya. Kenapa tidak bisa mengontrolnya? Karena itu tadi ada sebuah kesenangan ketika kita online kayak gitu. Jadi ketika orang seneng, pasti nggak ini dong kesenangan itu berhenti di satu itu aja gitu. Kalau bisa senang terus gitu. Nah, itu yang membuat dia tidak bisa meninggalkan internet. Terus kemudian dia tidak mampu lagi mengatur penggunaan internet. Jadi internet itu adalah sebuah prioritas. Gitu. Ketika dia nggak online gitu, dia akan mencari segala macam cara supaya bisa online. Mulai dari
minta uang nih sama mamanya, "Ma, ayo Ma, aku mau beli paket data ini buat sekolah," kayak gitu. "Kok cepet banget sih, kemarin kan sudah dikasih, kenapa minta lagi?" "Iya nih udah habis." Misalnya mamanya nggak kasih, "Ibu nggak ada uang nih," gitu. "Oh gimana sih Ma?" Marah-marah, ya kan? Marah-marah, uring-uringan, atau kalau misalnya ini tetap nyari-nyari di lemari, siapa tahu ada. Pokoknya dia berusaha untuk memuaskan kebutuhannya untuk online, kayak gitu. Dan dia itu berani kehilangan. Nah, kehilangannya dari mana? Dia berani misalnya kehilangan waktu ya, kehilangan waktu bersama keluarga misalnya. Ayo kita besok jalan-jalan ke ini, ke Matahari gitu ya. Di Lipo ya, di Lipo Plaza gitu. Jalan-jalan ke Lipo yuk gitu. Terus, "Enggak mah, aku di rumah aja," gitu. Padahal semua anggota keluarganya ikut. "Ayo kita pergi ke Rembangan." "Enggak ah, aku di rumah aja," gitu. Dia mau kehilangan waktu bersama dengan keluarganya, dengan orang-orang terdekatnya, hanya apa? Hanya demi internet gitu. Terus nilai-nilainya jelek pun dia juga nggak peduli. Misalnya udah keluar nih rapot ya, "Gimana ini kok nilai-nilainya sekarang menurun?" "Ah ya kan susah mah itu, soalnya nggak langsung ketemu sama gurunya." Ada aja banyak alasan. Dan ketika dia tahu nilainya jelek, dia pun tidak berusaha untuk mengurangi penggunaan internet gitu. Karena dia merasa bahwa itu lebih penting dibandingkan yang lainnya gitu. Rela tidak mandi gitu ya, kemudian rela juga tidurnya menjadi berkurang gitu. Kan biasanya jam 10 tidur, karena nggak online, jadi tidurnya berkurang gitu. Jadi tidurnya mungkin bisa jam 1 malam, jam 2 malam, kayak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah internet itu untuk lari dari masalah. Jadi ketika dia sepi gitu ya, ketika dia kemudian lagi cemas, dia larinya ke internet. Ada banyak ragam hal yang bisa kita dapat dari internet, ya kan? Nah, salah satunya adalah pertama, kita bisa punya teman dari medsos, ya kan? Kedua, kita bisa game online, gitu. Kemudian ketiga, kita juga bisa lihat film-film, ya. Semuanya itu kita bisa lakukan gitu. Kita bisa mencari banyak hal untuk pengalihan dari masalah kita. Hanya dengan apa? Dengan membuka HP atau dengan membuka laptop kayak gitu. Nah, ketika kita seperti itu, apakah kita itu selesai masalahnya? Tidak kan? Tapi dia lakukan terus gitu. Karena sebagai bagian dari dia untuk lari dari masalahnya. Apa sih resikonya kalau misalnya teman-teman ini kecanduan internet? Nih, resikonya mengganggu area fungsi di otak, yaitu area prefrontal cortex dan lateral parietal. Area ini untuk mengatur proses berpikir dan fungsi intelektual. Ya, jadi untuk berkonsentrasi, merencanakan sesuatu dengan sistematis dan refleksi diri. Gitu. Jadi ketika teman-teman sudah terlalu banyak main kecanduan internet dengan hal-hal yang nggak perlu, maka secara bertahap itu kemampuan Anda dalam berpikir pun akan menurun gitu. Jadi misalnya ketika ada tugas gitu sulit sedikit, aduh, angelnya ungkuai lah gitu, balik lagi ke internet, ya kan? Terus kemudian ketika suruh mengerjakan sesuatu gitu sama ibunya, aduh Bu, males lah Bu, nyapu-nyapu nanti aja lah, kayak gitu. Terus kemudian ketika ada komplain nih dari ibunya, jangan gitu dong, kamu harusnya belajar, dan marah-marah. Dia tidak ada sistem benar salah di situ. Kenapa? Karena sudah tertutupi dengan keinginan untuk online lagi seperti itu. Yang kemudian menurunkan fungsi berpikirnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ngerasa bahwa kok sekarang aku jadi malas belajar ya gitu. Nah, itu mungkin resiko karena kita terlalu sering bermain internet yang tidak perlu. Atau kenapa kok aku susah banget menghafal ya gitu. Misalnya nih disuruh ngafalin suruh ngafalin sejarah atau apa, kita
nggak bisa seperti dulu lagi gitu. Kenapa? Karena banyak hal informasi yang nggak perlu yang sudah diserap oleh otak gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya itu penting dan bermanfaat buat kita, akhirnya malah tersingkirkan gitu dengan informasi-informasi yang nggak perlu. Apa? Tandanya apa kita kecanduan internet? Pertama, ada dua gejala, yaitu gejala emosional dan gejala fisik. Gejala emosional di sini tuh adalah contohnya depresi, ya, ketidakjujuran, merasa bersalah, cemas, menarik diri, mudah marah, euforia. Euforia itu seneng gitu ya. Kalau agitasi itu kayak sibuk gitu, bolak-balik turun turun naik kolom atau kesana kemari gitu, bingung. Kalau misalnya nggak bisa online gitu. Dan kadang-kadang itu dia itu kayak merasa bersalah, namun nggak bisa mengelola rasa bersalahnya itu sehingga tetap kembali lagi ke internet gitu, ya. Dan mudah marah. Jadi kalau misalnya dikasih tahu itu langsung intonasinya tinggi, jangan terlalu banyak apa sih Ma gitu, langsung intonasinya itu tinggi gitu. Karena apa yang menjadi kesenangannya itu diganggu gitu. Dan tidak jujur. Bisa jadi ketika mamanya bilang, kamu hari ini online berapa lama? Cuma 2 jam, padahal harusnya 4 jam. Gitu. Jadi ada hal yang sudah mulai ditutupi sebagai bagian dari upayanya untuk tetap online. Gitu ya. Nah, gejala fisiknya apa? Ada sakit punggung, insomnia, mata kering, sakit kepala gitu ya. Kemudian sulit mengatur prioritas, perubahan pola makan, dan kebersihan diri menurun. Gitu. Kenapa? Ya karena aktivitas yang ada dalam pikirannya hanyalah internet, online gitu ya. Nah, makanya ketika kita sudah mulai merasakan indikasi ini gitu ya, sudah mulai nggak bisa ngatur prioritas, sudah mulai malas makan gitu karena lebih mementingkan internet gitu, artinya kita mulai hati-hati nih. Berarti sekarang teknologi sudah mulai mengontrol saya gitu ya. Bukan saya yang mengontrol teknologi, tapi sebaliknya teknologi yang mengontrol kita. Nah, lalu apa ya? Apa penyebab kecanduan internet? Satu hal yang mendasar adalah pertama, kurangnya relasi dengan keluarga dan lingkungan. Ya, jadi sejak kecil sebenarnya manusia itu sudah memiliki kebutuhan dasar untuk merasa aman dan nyaman. Ya, dulu kita dapetin itu ketika kecil, kita dapetin itu dari orang yang merawat kita, bisa dari orang dari mama gitu ya, atau mungkin dari yang kalau misalnya mama bekerja gitu, mungkin dari pengasuh kayak gitu. Pokoknya dia yang selalu ada buat kita. Misalnya kita lapar, dia memberi kita makan kayak gitu ya. Nah, itu akan membuat kita merasa nyaman gitu. Itu adalah kebutuhan dasar. Nah, semakin kita besar gitu ya, kebutuhan akan relasi ini pun juga makin kompleks gitu. Makanya kenapa teman-teman sekarang bukan hanya dekat sama orang tua gitu ya, tapi juga dekat dengan teman gitu. Bahkan ada ini yang sudah mulai coba-coba pacaran. Nah, itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah bagian dari kita untuk memenuhi kebutuhan dasar akan sebuah relasi, akan sebuah ikatan. Nah, ketika kita tidak memiliki ikatan dengan keluarga gitu ya, dengan teman, kemudian kita juga nggak punya komunitas yang bisa membantu kita untuk melakukan aktivitas yang positif gitu, kita akan mengganti ikatan itu dengan ikatan bisa zat dan bisa non zat. Zat itu apa? Ikatan dengan zat itu apa? Ikatan dengan zat ini itu adalah seperti narkoba, miras. Nah, itu adalah bagian dari kurang adanya ikatan di dalam keluarga dan lingkungan. Makanya dia menggantinya dengan itu. Kalau non-zat itu apa? Non-zat itu ya ini dia, kecanduan internet. Jadi dengan benda, misalnya dengan HP-nya, dengan laptopnya, gitu ya. Bisa juga dengan bisa juga dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya sehari-hari kayak gitu. Nah, itu
Kenapa dia kok membangun ikatan itu? Karena dengan dia membangun ikatan, itu akan membuat dia merasa senang, merasa bahagia. Gitu. Kenapa itu harus diwujudkan? Karena manusia itu hidup pasti ingin bahagia. Jadi itu sebuah mekanisme. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat nih, ada teman-teman yang terlalu, kok dia kok mulai coba-coba rokok atau apa, coba dicek. Adakah relasi yang kurang di dalam keluarganya dan lingkungannya? Gitu. Kenapa? Karena ikatan itu sangat bermakna bagi bagi manusia untuk membuat dia bahagia. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah membentuk figur ideal di online. Kita tidak pernah bisa memilih ya. Kita dilahirkan di dalam keluarga seperti apa. Ya, kita juga tidak pernah bisa mengatur, oh nanti wajahku itu kayak Chelsea Islan, kayak Maudy Ayunda gitu ya, atau kayak Andres gitu ya kan, yang cowok gitu. Kita nggak bisa memilih seperti itu. Ada kadang-kadang ada sebuah gap ya antara harapan yang kita inginkan dengan kenyataan yang kita terima gitu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh teknologi gitu. Dia membuat sebuah figur ideal di online gitu ya. Kita bisa membentuk diri kita mungkin menjadi putri yang cantik gitu ya, menjadi cowok yang keren gitu ya, yang sangat ramah gitu ya, atau ceria dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya ketika dia di realnya, di kenyataannya dia tidak seperti itu. Nah, adanya harapan dan kenyataan yang tidak kita kelola dengan baik, itu yang membuat kenapa kadang-kadang kita tuh senang bisa upload sesuatu di medsos gitu. Ya kan? Jadi ketika kita foto nih, kita di like banyak, kita senang. Jadi kadang kita makan pun gitu ya, kita belum makan nih, kita udah foto duluan. Kita foto duluan, terus kita tulis tuh captionnya, makan di Pizza Hut depan alun-alun gitu ya, depan alun-alun Jember gitu. Wih, kamu kok Pizza Hut ya gitu. Nah, gitu. Ada sesuatu hal yang membuat kita senang, ya kan? Kita dipuji, diapresiasi. Nah, ketika kita senang, ada hormon namanya dopamin. Nah, hormon ini yang membuat kemudian kita senang. Karena senang, kita ulangin lagi. Semakin sering lah kita foto gitu ya, kita upload video gitu, kita tulis kita cek poin di sini, gitu. Kan ada tuh fenomena seperti itu yang kadang meskipun kita jauh, kita tahu nih teman kita ini mau kemana aja itu tahu gitu, karena dia selalu update di medsos gitu. Nah, ini yang adanya kesenangan ini yang membuat kita tuh seolah-olah itu menyayangkan gitu. Kalau melewatkan sedetik aja untuk offline gitu. Karena dengan online itu kita bisa tahu nih, oh teman kita ini sekarang udah punya pacar baru. Oh teman kita, sekarang lagi liburan di sini. Seneng ya kayak gitu. Nah, ada sebuah kesenangan ya ketika kita bisa mendapatkan informasi yang update gitu dari sekitar kita gitu, atau kita bisa menang game online kayak gitu, karena dengan membentuk tim dan lain-lain gitu. Nah, itu yang ketika kita nggak bisa kontrol, itu membuat kita itu akan terus online gitu. Nah, ini nggak lepas dari memang ada kecenderungan di remaja untuk memiliki konformitas yang tinggi. Konformitas yang tinggi itu adalah kesamaan ya, ikatan gitu. Ikatan misalnya, kon bisa nyoba Mobile Legend misalnya. Boy, kon gak keren kon. Ayo coba. Nah, akhirnya dia ngikut gitu ya. Kamu sudah install belum itu TikTok? Udah pernah nggak kamu upload? Ayo dong kamu ini. Nah, itu. Jadi ada sebuah pengen sama gitu ya. Pengen sama dengan kelompoknya gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita nggak pengen tahu atau apa, itu jadi terpengaruh gitu, karena ya itu tadi ada ajakan ke sana kayak gitu. Dan jangan lupa ya, di Indonesia ini tingkat kecanduan internet tuh paling tinggi loh di Asia, di Jakarta itu. Jadi di remaja putrinya itu paling banyak itu di medsos, dan kalau di cowoknya itu adalah di game online kayak gitu. Nah, adanya kesenangan-kesenangan inilah yang membuat kontrol diri itu pun menjadi berkurang gitu. Jadi kita itu nggak bisa
semudah itu lepas dari internet karena kita sendiri merasa nyaman gitu ya, merasa senang ketika online. Nah, lalu bagaimana mencegahnya? Mencegahnya ini secara umum sebenarnya kita bisa melakukan dengan ini, mengurangi pemakaian gawai. Ini secara cepat ya. Misalnya set timer untuk pemakaian gitu ya, mematikan notifikasi, menetapkan 1 hari tanpa internet kayak gitu. Nah, ini mungkin bagian dari kita mulai meminimalkan pemakaian gawai. Atau orang tua mungkin yang kamu kalau udah selesai pelajaran nggak boleh main internet gitu, HP-nya dipegang mama kayak gitu. Nanti kamu kalau mau ini pas hari Minggu, misalnya seperti itu kan, ada orang tua juga membuat aturan seperti itu. Terus yang kedua adalah tetap menjalin relasi. Jadi meskipun kita online, kita juga tetap beraktivitas di OSIS kayak gitu ya. Terus kemudian coba mengadakan webinar gitu. Terus kemudian tetap nyapa teman-teman kayak gitu. Karena relasi itu adalah bagian dari kita meminimalkan kecanduan kita kepada internet kayak gitu. Terus yang ketiga adalah berbagi cerita dengan teman, keluarga, atau profesional gitu. Kenapa kita harus berbagi cerita gitu? Karena dengan kita ngobrol gitu ya, dengan teman kita, dengan orang tua kita, itu akan membuat kita itu terhubung gitu. Terhubung. Jadi jangan sampai kita itu deket sama yang jauh gitu ya. Kadang di meja makan, bapak, ibu, anak itu semuanya pada pegang HP, ya kan? Kayak di iklan itu pegang HP, justru mereka deket sama orang-orang yang jauh gitu, tapi yang deket justru nggak disapa gitu. Nah, itu jangan sampai kita melupakan esensi dari teman, keluarga yang ada di sekitar kita. Kemudian yang terakhir adalah berolahraga rutin gitu. Jadi kita bisa olahraga di rumah, yang ringan-ringan aja gitu ya. Supaya badan tetap sehat gitu ya, imun juga bertambah, meningkat kayak gitu. Karena ketika kita sudah lari-larinya ke internet gitu ya, biasanya aktivitas kita tuh cuma duduk aja, kadang delosor gitu ya di meja belajar, sampai ngerjain tugas pun kita juga cenderung nggak duduk yang bener gitu loh, justru kita kayak males-malesan gitu, semuanya kita kerjakan di kamar gitu kan, jadinya aktivitasnya itu tuh hanya itu aja gitu. Nah, padahal ada banyak aktivitas lain ya, meskipun kita pandemi, yang bisa kita lakukan bersama dengan keluarga kayak gitu. Tapi sayangnya itu tidak menjadi pilihan buat kita. Nah, sekarang kita coba ada sebuah film pendek ini ya. Coba teman-teman lihat dan dengarkan, dan semoga bisa memahami nih apa dilema sosial dari adanya internet ini. Nggak mau ya, sebentar. Oke, kita masuk ke ini dulu aja. How to do self-help. Terakhir aja nanti saya presentasikan itu, filmnya. Nah sekarang dengan kompleksitas kompleksitas kondisi di mana kita itu tidak bisa hanya dengan sekedar ngatur set timer dan lain-lain gitu ya. Nah, ada sebuah cara yang membantu kita untuk lebih menyadari diri kita gitu, yaitu dengan self-help. Self-help ini kalau misalnya diartikan di bahasa Indonesia adalah menolong diri sendiri, ya kan? Nah, tindakan yang dilakukan untuk memberikan bantuan pada diri sendiri. Nah, bantuan ini gitu, itu hanya kita yang bisa melakukan awalnya. Kenapa? Itu adalah bagian karena kita care, ya. Kita care sama diri kita. Nah, jadi kalau misalnya kita contoh aja gitu, kalau kita nggak peduli sama diri kita, mungkin kita nggak masalah lah, kita tidur cuma 2 jam gitu. Yang penting kita seneng karena kita bisa main game online misalnya. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari kita tidak care sama diri sendiri, kayak gitu. Nah, langkah awal self-help itu adalah care. Care pada diri kita sendiri. Kalau kita care, maka kita akan merasakan satu hal yang, oh ini kayaknya aku nggak bener deh, aku kayak begini gitu. Harusnya aku nggak kayak gini gitu. Oh, aku nih harusnya salah, aku nggak boleh harusnya bentak-bentak mama. Bener loh ya, mama itu ngingetin aku tuh nggak main internet terus kayak gitu. Nah,
itu adalah bagian dari kesadaran diri kita. Ketika kita memang mencintai diri kita, care sama diri kita, gitu. Nah, apa manfaatnya ketika kita itu care, kita itu ada kesadaran pada diri kita? Kita akan tahu ketika ada hal-hal yang tidak tepat yang terjadi pada diri sendiri. Makanya di sini self-help itu adalah perilaku atau tindakan untuk menjaga kesehatan mental gitu. Nah, sekarang ini kalau masih SMP gitu ya, kadang-kadang itu tidak terlihat teman-teman. Nanti pada saat mulai SMA gitu ya, atau mulai SMA akhir dan kuliah-kuliah awal, nah itu akan terlihat gitu, bahwa sebenarnya kesehatan mental itu memang harus kita mulai sejak kita memahami diri kita. Gitu ya, memahami diri kita. Karena ini tuh seperti berkesinambungan gitu. Kadang-kadang dia itu sudah merasa tapi enggak masalah kayak gitu. Kayak mengabaikan gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ketika kita sudah SMA, kita baru merasa nih, atau pada saat kuliah kayak gitu. Itu kita baru merasa bahwa aku kok kayak gini ya, kok aku cepat lelah, aku kok kayaknya kok nggak ngerti aku nih mau kemana gitu ya. Aku kok kayaknya nggak tahu nih mau masuk kuliah di mana gitu, pengen masuk IPA atau IPS gitu kan. Sekarang kan SMP kelas 3 kan ketika kemudian masuk ke SMA kan sudah harus dibagi ya, mau IPA apa IPS gitu. Banyak sekali anak-anak yang tidak tahu gitu, nggak tahu arah sebenarnya potensinya apa gitu ya, dia mau apa, dia pengen apa, nggak ada gitu. Penting ya udah jalanin aja gitu. Nah, dengan kita tahu diri kita, makanya kita kan jadi tahu gitu, batas-batas mana nih yang bisa kita terapkan gitu ya, yang bisa kita lakukan supaya kita itu tetap sehat kayak gitu, menjaga kondisi fisik, mental, dan spiritual kayak gitu. Nah, self-care ini bukan berarti kita itu tidak memerlukan bantuan atau dukungan orang lain, enggak. Tapi setidaknya dengan kita care sama diri kita, itu adalah langkah awal. Langkah awal untuk membangun kesadaran. Ya, untuk membangun kesadaran pada diri kita. Seandainya ada sesuatu hal yang mungkin tidak pas, gitu. Sehingga kita bisa ketahui dari awal, gitu ya. Nah, manfaatnya apa sih self-help itu? Ini, kita akan memiliki rencana hidup, gitu. Jadi mungkin teman-teman gini, oh aku ikut tiba-tiba nggak iso, hitung-hitunganku kurang, gitu ya. Hitung-hitunganku kurang, tapi aku kuat di hafalan, gitu. Oh berarti mungkin aku nanti ini cocoknya di IPS ya gitu. Oh IPS nanti itu berarti fakultasnya itu kayak apa ya? Oh kayak HI, hubungan internasional, ekonomi kayak gitu. Nah itu kan membuat kita tuh jadi punya rencana gitu ya, kita tuh mau kemana gitu ya. Terus kemudian kita juga lebih mudah untuk beradaptasi gitu. Misalnya kenapa ya kok aku sekarang kok teman-teman kok jadi males ya dekat-dekat sama aku, kenapa gitu, apa aku ini pemarah gitu ya, apa aku ini kalau ngomong itu kadang bikin orang itu kesel kayak gitu. Nah akhirnya apa, kita kan jadinya berpikir gitu ya, berpikir ada apa dengan diri kita gitu, apakah ada yang salah dengan cara berkomunikasi kita gitu. Nah ketika kita tahu kemudian kita menyesuaikan, nah itu adalah bagian dari kemampuan kita untuk beradaptasi gitu. Nah apalagi nih teman-teman sekarang kan SMP biasanya kan apa ya, kayaknya peer gitu ya, apa dengan teman-teman sebaya itu kan deket banget gitu ya. Nah itu akan membantu kita untuk beradaptasi gitu dengan perubahan-perubahan yang ada, baik perubahan kenapa kok aku mens, temanku kok belum mens gitu ya, kenapa kok dia sudah suaranya sudah ini tanpa aku enggak. Nah itu kan bagian dari kita itu kayak apa, memahami diri kita gitu loh. Dan ketika kita memahami diri kita, itu akan membuat kita akan mencari tahu, ya kan? Nah, saat kita mencari tahu, kemudian kita akan berusaha untuk beradaptasi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya membutuhkan bantuan, bilang sama mama, sama papa kayak gitu. Jadi masalah-masalah itu bisa segera kita atasi sebelum terlambat gitu ya. Nah, terus kemudian jadi tahu potensi diri. Oh, jadi ternyata aku nih nggak pede, tapi kok aku dipilih jadi ketua OSIS ya gitu. Ternyata itu kan ada suatu apa ya, ada suatu refleksi ya dari diri kita gitu, bahwa oh ternyata aku tuh pede kok, cuman aku butuh waktu untuk untuk beradaptasi ketika di situasi yang baru kayak gitu. Nah ini bagian dari kita tahu potensi kita.
Nah, terus kemudian kita juga lebih mampu mengatasi kesehatan mental kita gitu, dan kita mampu mengatasi tekanan gitu. Dari apa? Dari pemahaman kita tentang diri kita. Nah, ini juga bisa membantu teman-teman untuk memilah. Kalau misalnya ada teman-teman yang apa ya, kayak ngajak ke sesuatu hal yang nggak oke gitu ya, enggak lah, aku nggak mau kayak gitu gitu. Nah, yang siapa yang bisa menyeleksi? Ya diri kita sendiri kayak gitu. Karena kan nggak mungkin ya orang tua akan terus memantau gitu. Orang tua paling ojo macam-macam loh yo kon yo, ojo nakal, cuman gitu aja. Tapi selanjutnya yang tahu sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah siapa? Ya diri kita gitu. Ya. Jadi dengan self help ini akan membantu teman-teman untuk memilah gitu. Memilah hal yang baik, buruk, positif, negatif, benar, salah gitu ya. Sehingga tetap on the track gitu. Jadi meskipun orang tua sibuk bekerja, mungkin orang tua lebih sibuk ngurus adik dibandingkan teman-teman saat ini gitu, tapi teman-teman tahu gitu apa yang harus dilakukan gitu. Nah, lalu bagaimana cara melakukan self help-nya? Nah, ini. Cara melakukannya adalah dengan menjalin relasi sosial. Jadi menjalin pertemanan dengan komunitas yang memiliki minat yang sama, yaitu aktif organisasi OSIS mungkin ya, berkumpul dengan keluarga gitu. Karena dengan seperti ini tuh akan membuat hidup kita tuh lebih bahagia gitu. Kita bisa ngobrol dengan orang-orang yang memiliki kesamaan yang sama dengan kita. Ya, kemudian menerapkan pola hidup sehat, tidur cukup, mengkonsumsi makanan sehat gitu ya, olahraga, kemudian merawat kesehatan fisik dan mental, menghindari rokok, narkoba dan alkohol kayak gitu. Nah, dengan kita hidup sehat gitu ya, tahu bahwa oh ini nggak bagus buat tubuh kita gitu. Itu adalah bagian dari kita melakukan self help gitu. Jadi kita sudah tahu nih, aku nggak boleh tidur malam-malam gitu, karena besok harus pagi sudah harus belajar online kayak gitu. Nah, itu adalah bagian dari kita memberi sebuah batasan. Lalu yang selanjutnya apa lagi? Menjaga kebersihan. Jadi kebersihan untuk bisa kita mandi yang mandi teratur gitu ya. Kadang-kadang apalagi online seperti ini, tidurnya malam, bangunnya mepet gitu ya, cuma cuci muka terus langsung online gitu ya. Terus siang nanggung udah siang, nanti sore aja mandinya gitu. Yang biasanya mandinya teratur jadinya mandinya cuma sekali. Bisa jadi udah sore dingin, nanti aja besok aja. Nah, seperti itu gitu. Karena dengan pandemi ini kan kadang-kala kita tuh nggak bisa nggak bisa seperti dulu ya, kalau misalnya bangun pagi harus seragam berangkat sekolah, nggak bisa seperti itu gitu. Kita di rumah aja. Jadi kalau kita nggak bisa ngatur gitu, itu ya membuat kita ya terus-terusan gitu, terus-terusan di kamar gitu. Nah, terus melakukan hobi yang membuat kita itu seneng gitu. Apa nih? Apa melukis gitu ya, atau main musik kayak gitu. Jadi melakukan aktivitas sehingga kita tuh merasa rileks gitu. Terus yang kedua adalah relaksasi. Relaksasi itu seperti apa ya, kalau misalnya ngatur nafas lah gitu ya. Anda mungkin suka melihat tuh di YouTube bagaimana kita mengatur nafas sambil tutup mata, nah kayak gitu. Itu sebenarnya untuk kita tuh lebih otot-otot itu supaya lebih lentur gitu ya, tidak tegang kayak gitu. Dan ada waktu sejenak untuk merefleksikan gitu ya, apa yang sudah kita lakukan, aktivitas-aktivitas apa yang sudah kita lakukan di hari itu gitu. Jadi kita jadi tahu, oh aku kemarin itu nggak bisa matematika nih, aku kayaknya ini harus tanya ini sama guru lesku kayak gitu. Nah, jadi kita punya penyeimbang gitu, punya penyeimbang sehingga hidup kita itu lebih teratur dan lebih sehat gitu. Nah, oke, cukup. Sampai di sini dulu presentasinya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Apa dibuka sesi pertanyaan, Ibu? Sudah boleh? bisa? Baik. Boleh, okay. Ibu. Sebentar. Iya, anak-anak. Dari paparan Bu Sari, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang pernah mengalami hal yang sama tentang kecanduan internet, kecanduan medsos mungkin. Ya,
bisa ditanyakan bagaimana pengalaman kalian, terus mungkin bisa sharing yang sudah lepas misalnya, boleh nak. Ayo, siapa yang mau berkomentar, bertanya, boleh. Nggak ada ini. Nggak apa-apa, ayo dihidupkan mikrofonnya, terus mulai bicara. Ini terakhir ini tadi 101 siswa Ibu yang ikut, sekarang 97, ya mungkin tidak semuanya ikut, memang kapasitasnya 100-an memang. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Gimana anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya. Oh ya, ayo Delvino. Iya nak. Bagaimana cara menghilangkan rasa minder? Rasa minder? Iya, Bu. Iya. Kenapa Delvino kok minder? Kenapa Delvino kok minder? Oh, dimatikan ya, oke. Jadi begini, sebenarnya rasa tidak percaya diri itu tumbuh karena kita itu selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang di atas kita, gitu ya. Tanpa adanya apresiasi buat diri kita. Jadi apa yang ada sekarang, gitu, apa yang ada sekarang itu kita tuh tidak pernah menghargai itu. Gitu. Jadi kita hanya ngelihat di atas aja. Kenapa ya kok aku gak pintar? Kenapa ya kok aku ini? Nah sekarang coba Delvino sejenak gitu ya, sejenak berpikir untuk bener nggak sih aku nggak pintar, atau bener nggak sih aku nggak bisa seberuntung teman-teman gitu, bener nggak aku itu nggak keren kayak gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu akan membantu kita untuk berpikir lebih dalam gitu tentang diri kita kayak gitu. Karena ketika kita sudah membandingkan dengan orang lain itu tidak akan pernah putus ya, tidak akan pernah putus, tidak akan pernah ada habisnya gitu. Karena pasti ada dari ya ada kelebihan, terus pasti ada kekurangan terus kayak gitu. Jadi ketika kita tidak pernah menghargai diri kita, lalu siapa yang mau menghargai diri kita? Gitu. Jadi Delvino sekarang coba tulis di kertas misalnya kelebihanku apa, kekuranganku apa. Misalnya nggak dapat, coba Delvino tanya mama, tanya papa, gitu ya. Minta tolong untuk diisi kelebihan dan kekurangannya. Kemudian tanya temen, ya, tanya temen. Ketika semuanya udah ngasih komentar gitu ya, coba Delvino itu pahami satu-satu. Oh kata mereka aku nih seperti ini ya, gitu. Nah setelah kata mereka, coba Delvino itu lihat diri Delvino sendiri gitu. Benar nggak ini yang dikatakan sama teman-teman, sama orang tua, sama keluarga, sama saudara bahwa aku nih orangnya seperti ini, kayak gitu. Nah itu langkah awalnya. Karena ini masih usia 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun, jadi proses ini tuh akan bertahap gitu. Nah, karena kita nggak mungkin kan proses berpikirnya usia segini kan tentu berbeda dengan usia yang udah usia 17 itu kan berbeda. Tapi yang terpenting sekarang adalah bagaimana Delvino bisa mencintai diri Delvino sendiri gitu. Karena tidak ada yang bisa mencintai diri kita selama kita tidak mencintai diri kita sendiri dulu. Gitu. Jadi itu adalah langkah awal. Ya, langkah awal lalu dilanjutkan dengan langkah yang tadi saya sampaikan. Gitu ya Delvano? Ya. Bu, terima kasih. Sama-sama. Jadi Delvino cari potensi diri kalian, kelebihan terutama, potensi diri yang menonjol, nah itu jadikan senjatanya Delvino. Itu ya Bu, dan mencintai diri sendiri. Kuncinya itu Del. Oke. Ada pertanyaan lain? Bu, saya mau tanya. Oke, silakan. Ya, kan Nanda Ratu.
sebenarnya kepribadian introvert dan ekstrovert itu apa ya, Bu? Terus apakah seseorang yang punya kepribadian introvert tuh buruk atau tidak? Oke. Nah, kalau introvert itu biasanya kepribadiannya itu cenderung lebih apa ya, lebih tenang gitu ya, lebih tenang. Dia tidak suka menyampaikan segala hal di keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa dia pendem. Misalnya dia marah nih ya, dia marah, itu dia pendem. Dia pendem. Terus ketika dia ditanya gitu, kamu kenapa gitu? Enggak apa-apa kok, aku baik-baik saja kayak gitu. Jadi kadang orang-orang itu nggak tahu apakah dia itu lagi sedih, lagi seneng, atau lagi apa, lagi marah gitu, nggak tahu gitu, karena dia itu nggak pengen orang tahu apa yang dia rasakan gitu. Jadi dia lebih suka menutupi perasaannya. Nah, itu biasanya orang introvert seperti itu. Nah, terus kalau orang ekstrovert itu dia itu cenderung lebih terbuka. Jadi biasanya dia akan lebih apa namanya, kalau ada cerita-cerita tuh dia tuh lebih spontan gitu ya. Terus kemudian kalau marah yang apa sih kayak gitu, kelihatan perubahan ekspresinya itu kelihatan gitu. Apakah dia lagi marah, lagi sedih gitu kelihatan. Jadi kita itu di lingkungan terdekatnya itu tahu gitu kalau misalnya, wah nah ini lagi marah gitu. Oh ini lagi happy nih anak ini, nah itu tahu gitu. Nah karena dia tidak pandai untuk menutupi perasaannya gitu, jadi semua orang itu jadi tahu gitu apa yang sedang dia rasakan kayak gitu. Nah baik buruknya itu tergantung bagaimana di situasi apa dan kondisi apa gitu. Karena kita kan ketika kita ekstrovert gitu, tapi di situasi yang kemudian kita lagi berduka gitu ya, terus kemudian kita marah-marah gitu, itu kan nggak tepat. Nah, begitu juga ketika dia itu introvert gitu dan tahu situasinya lagi tenang-tenang, lagi rame-rame, ayo kita jalan-jalan outbound dan lain, tapi dia tetap diem aja gitu, kan juga nggak pas gitu ya. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semua itu bisa dikelola asal kita tahu tempatnya gitu ya, tahu tempatnya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang tepat gitu. Jadi kita tahu, oh jadi ini aku kalau udah situasi senang ya aku senang aja gitu, nggak usah ditutupin gitu. Kalau waktu aku lagi berduka ya aku tunjukkan aja kalau aku nangis kayak gitu. Gitu ya. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Ya, itu penjelasannya Nanda. Ada pertanyaan lain anak-anak? Terkait kecanduan internet? Karena ini Ibu, pengalaman ya, pengalaman di anak-anak, kebetulan pengalaman kemarin ya, itu sempat kecanduan, anak-anak itu ada kecanduan, jadi orang tuanya ke BK untuk konsultasi anaknya yang kecanduan pertemanan virtual, apa sih? Iya betul. Apa itu? Jadi dia merasa diterima di kelompok itu, gitu. Jadi dia meninggalkan aktivitasnya dia yang nyata dengan meninggalkan ya dengan masuk ke dunia yang tidak nyata itu. Nah, jadi orang tuanya sampai bingung. Jadi dia enggak makannya itu ya benar-benar kalau udah memang badannya sudah benar-benar butuh gitu ya. Kadang tuh malam baru kutik gitu. Malam jadi siang, kemudian sudah pokoknya berantakan, tugas-tugasnya tidak ada yang dikerjakan karena memang sudah lost kita sudah beberapa kali konsultasi, kemudian itu berlangsung mungkin paling lama 1 bulan, tapi kembali lagi ke habitatnya karena memang gatel ya tangannya karena itu medsosnya sudah dihapus karena sudah ke tangan, karena memang ini situasinya kan memang apa namanya harus pakai gadget, akhirnya gatel tangannya, download lagi gitu. Akhirnya balik lagi ke apa namanya ke perkumpulannya itu VR lagi. Jadi itu yang susah adalah ketika
ini anak-anak ngerasa diterima di lingkungan virtualnya itu. Jadi gimana ini Bu? Mungkin anak-anak mungkin ada yang senasib gitu ya, artinya tidak bisa lepas dari pertemanan itu karena setelah itu kan masuk di Telegram kalau nggak salah, di Telegram, kemudian dia bagi share WA, jadi otomatis kan harus sampai kemarin sampai saya minta ini nomornya dihapus saja Bu, dibuang, tidak usah dipakai, kemudian perjanjian juga sama anaknya, tidak usah dipakai, tidak usah masuk ke sana. Tapi mungkin ya itu tadi ya, akhirnya dia punya satu teman yang mungkin sudah dipercaya, menghubungi lagi, akhirnya balik lagi ke komunitasnya. Gitu. Itu kasus yang pertama, mungkin yang agak berat ya. Kemudian kasus yang lain itu tahun belum pandemi malah, jadi malah dia yaitu kecanduan ML, Mobile Legend, sampai dia kriminal ke orang tuanya sendiri, artinya ngambil uang orang tuanya, sampai ngambil itu bukan 100.000, 200.000, tapi lebih dari itu. Jadi orang tuanya loh kok habis uangnya di dompetnya, terus akhirnya terdakwanya ya anaknya sendiri itu, akhirnya dibawa ke BK untuk kita cari solusinya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya mau saya share ke anak-anak bahwa resikonya sampai seperti itu loh nak, gitu. Sampai waktu itu kebetulan ibunya kalau misalnya ini tidak berhenti, saya laporkan ke polisi gitu. Istilahnya sampai seperti itu ya, karena kecewanya orang tua terhadap anak yang sudah dipercaya gitu. Itu Bu Sari. Iya. Jadi salah satu hal yang bisa menetralisir kecanduan itu adalah relasi yang kuat, relasi sosial yang kuat. Jadi seseorang yang memiliki relasi yang bagus dengan keluarga, dengan teman, gitu ya, dengan komunitas, itu akan lebih memilih sesuatu hubungan yang real dibandingkan yang semu. Nah, makanya kalau di usia segini peran orang tua itu sangat besar, sangat besar. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi teman buat anak gitu, buat berbagi, melakukan aktivitas bersama gitu. Pandemi itu kan memang di rumah aja, kadang-kadang kan orang tua pun juga lebih suka main gadget ya, daripada ngajak anaknya misalnya, ayo kita masak bareng yuk gitu, atau kita olahraga bareng, atau ayo cuci mobil sama papa atau apa gitu. Kita cenderung memilih untuk hal-hal yang gampang gitu, ya udah diem di rumah lihat HP, benar nggak Bu? Ya kan? Kita bisa merasakan itu kan? Nah itu gitu, karena yang bisa melawan kecanduan itu hanyalah relasi sosial. Jadi ikatan dengan orang-orang di sekitarnya, kayak gitu. Karena dengan itu dia akan merasa bahagia. Nah mereka yang cenderung untuk ya tadi seperti Mobile Legends dan lain sebagainya, itu kan mereka kan mendapatkan kebahagiaan dari situ kan Bu. Iya. Yang selama ini tidak didapatkan dari relasi sosial yang nyata. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita harus tadi saya sampaikan untuk bagaimana cara melakukan self help itu adalah untuk membangun kesadaran buat teman-teman. Kesadaran ketika kita melakukan hal yang salah, kita tuh segera sadar gitu. Kayaknya aku udah nggak bener deh, masa aku seharian udah online 6 jam misalnya. Jadi di sini tuh ada kontrol gitu Bu, ada kontrol. Iya. Dengan apa? Seperti tadi pertanyaannya, membangun komunitas, jalin relasi dengan keluarga, gitu ya, melakukan hobi. Nah, itu adalah salah satu berbagai macam aktivitas yang bisa dilakukan secara nyata loh ya, secara nyata gitu ya, itu yang membantu kita untuk menetralisir kecenderungan untuk main internet kayak gitu. Jadi kalau kita sudah menyadari itu akan membantu kita itu untuk bisa memberikan batas gitu buat diri kita. Jadi kalau dengan dua orang siswa ibu tadi itu, mungkin ya peran orang tua untuk merangkul itu sangat besar. Jadi ketika seperti itu tuh jangan dijauhkan gitu, karena lawannya kecanduan itu adalah relasi. Makanya ketika dia seperti itu harus dirangkul. Jadi orang tua benar-benar harus
ada buat dia gitu, untuk ngajak ngobrol, mungkin ya butuh proses ya Bu ya, proses seperti itu. Kayak gitu. Makanya kenapa kok sekarang kan orang-orang narkoba itu kan nggak masuk ke lapas gitu. Banyak yang direhabilitasi. Karena itu tadi sebenarnya bagian dari untuk membangun komunitas, untuk membangun relasi. Kayak gitu. Karena relasi mereka ke sana itu karena relasinya kurang bermakna gitu. Sehingga dia tidak bahagia. Nah, nanti teman-teman mungkin mungkin kalau sudah dimasukkan sama admin, nanti akan saya kirimkan ya untuk teman-teman bisa tes online di psikotes.rumahpsikologi.com. Itu ada tes kecanduan internet. Jadi nanti bisa diukur nih, kita itu levelnya normal, cukup atau malah berat kayak gitu ya. Nanti bisa akses. Gitu. Sekarang lagi diproses karena banyak Ibu nama-namanya, jadi nanti kalau sudah nanti akan saya share dan nanti saya juga kirimkan ke Bu Riril gitu ya. Oh, iya. Persentasenya anak-anak tuh berada di level apa kayak gitu. Iya, siap. Ini ada pertanyaan dari Katon Trio Ibu. Oke, silahkan. Ya, ayo Katon. Mana orangnya? Katon. Katon sama ya Katon nak. Mana Katon? Katon raise hand tadi. Belum. Mungkin selain Katon, yang lain anak-anak mungkin masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Sudah cukup? Iya. Sudah cukup. Berarti ini beneran ini sudah? Katon yang mengangkat tangan sudah tidak ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah Ibu? Iya sudah. Iya, sudah pukul 9. Iya. Closing statement mungkin ya dari Bu Sari terkait kecanduan internet. Ya, artinya teman-teman harus dekat dengan dengan keluarga ya sekarang ini, terutama dengan orang tua gitu. Kalau memang ngerasa ketika kita pengen dekat dan orang tua lebih aktif di gadget, ya kasih tahu, "Pak, ayo kita ngapain gitu, ayo kita main apa," kayak gitu. Biar aku juga punya aktivitas, nggak ada internet gitu. Kadang-kala kan nggak selamanya orang tua itu selalu benar gitu. Jadi teman-teman juga bisa ngomong ke orang tuanya kalau ngerasa bahwa dianggurin aja gitu. Ya, dianggurin aja, nggak apa demi. Jadi kita bisa melakukan aktivitas bersama-sama di rumah, bukan hanya ngelihat gadget gitu, tapi melakukan aktivitas yang lebih bermakna. Gitu ya, karena itu adalah relasi sosial, lawannya kecanduan itu adalah relasi sosial. Gitu. Ya, oke. Semoga sehat-sehat ya. Baiklah, anak-anak itu dari Bu Sari tentang kecanduan internet. Untuk selanjutnya tes sampai di mana level, semoga aja enggak kecanduan internet, tapi apakah nanti ada tes yang akan Bu Sari bagikan, nanti menunggu informasi dari Bu Riril untuk masuk linknya ya Bu? Iya. Gitu aja, terima kasih anak-anak. Setelah ini boleh istirahat, dan di jam kedua yaitu bahasa Inggris ya. Terima kasih, semoga kita selalu sehat, tetap jaga prokes, dikurangi keluyurannya, tetap di rumah. Terima kasih anak-anak sudah hadir, sudah menyempatkan diri untuk melaksanakan layanan hari ini. Terima kasih, Bu Riril tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lewat. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.